hari ini kita ngapain, Yos? Kita aja mau bikin kue apa nih, Cak? Kalau gue sih udah punya produk. Nah, ya, Yosi punya produk. Tapi nanti kita bakal buat produk lain, Yos, sama Yosi. Oke. Yosi ini sahabat gua. Di sini juga ada Fahmi. Nah, itu dia yang bahaya itu, guys. Nah, jadi mereka ini adalah sahabat gua yang biasanya buat kuliner. Ya, buat kuliner. Jadi hari ini kita akan membuat kuliner baru yang bisa dijual juga tentunya gitu. Nah, jadi kita ngapain dulu nih? Bro. Sekarang ini kita enaknya makan dulu sih. Oh, Habis makan makan kita dulu baru bikin konten lagi, oke? Oke, sip. Ini perut udah nggak bagus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Welcome to my channel. Tadi kita sudah makan ya, Yoi. Makan. bareng sama teman-teman. Oke, jangan lupa sebelum nonton video ini subscribe channel saya Clover Foods YouTube atau YT ya, Clover Foods YT. Hahaha. Oke, kali ini kita akan membahas banyak orang yang mempertanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin bagi pemula itu ini perlu dipertanyakan gitu ya, teman-teman ini mungkin Iya. mau Benar-benar, Pak. Q&A ya. Benar-benar. Gitu ya. Nah. Ada sih beberapa pertanyaan yang pengen gue tanya sebenarnya sama lo, Cak. Nah, gimana? Gue kan kalau pertama gue sih kayak ini santai aja, kita ngobrol sambil slow-slow aja ya. Slow. Kalau bisa sambil party-party. jangan. Oke. Oke, balik ke pertanyaan gue. Gue kendala gue selama gue jalanin bisnis ini sih, itu kadang untuk pemilihan bahan nih. Kalau misalnya kadang gue untuk glaze ya, deep glaze itu kalau misalnya merek ini nih dia tesnya nggak nendang, tapi costnya murah nih. Nah, kira-kira untuk pemilihan bahan yang seperti itu tuh baiknya gimana? Apa kita tetap mempertahankan rasa tapi costnya gede? Nah, jadi ini pertanyaannya mulai agak advance nih. Nah, harusnya pertanyaan untuk pemula ya, nggak apa-apa nih. Untuk pertanyaannya Yosi dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membuat, gue mau pilih yang mana nih gitu ya. Kalau yang mahal udah pasti enak, ya kan. Tapi kalau kita mau produksi, tapi produksinya itu nggak bisa mahal-mahal nih, nanti yang beli maunya yang murah gitu ya kan. Itu semua bisa diakalin, apalagi seorang chef ya bisa ngakalinnya gini. Jadi kebanyakan orang dicampur. Yang pertama nih di mix yang bagus 50%, yang di bawahnya ya standarnya 50%, atau dikasih bahan penunjang. Apa tuh? Nah, di situ kadang-kadang rumus-rumus seorang chef itu bekerja gitu. Jadi misalnya nih, produk ini kurang wangi. Nah, kita tinggal kasih esen coklatnya. Itu kalau gue pengen bikin coklat ya. Ya, coklat. Misalnya lu pengen rasa susu yang mahal, misalnya kebangetan nih mahalnya nih ya. Kebangetan nih. Susu. Jangan. Nah, misalnya nih ya. Apa gitu, misalnya lu pakai coklat tadi dibilangnya glaze ya. Iya. Coklat glaze itu coklat yang meleleh ya. Meleleh. Nah, jadi supaya enak itu, jadi kita tinggal tambahkan esennya aja. Oh gitu. Iya, esen. Jadi nendang susunya atau nendang coklatnya gitu. Kalau Fami gue tendang boleh teh? Ya, nggak boleh. jangan. Oh, jangan guys. Bahaya. Jangan, guys, itu bahaya. Nanti yang ada baku hantam. Oke. Jangan, nggak bisa begitu, nggak boleh. Biasanya nih, Chef, Oke, gimana? peralatan apa aja sih yang dipakai tuh? Nah, ini kita pertanyaan bagi pemula ya. Ini buat pemula banget nih. Oke, untuk pemula nih, nah ini paling penting nih. Kebanyakan kalau di YouTube itu ya, orang Iya. mengedukasi, kalau saya bilang tuh agak samar. Pakai loyang ini misalnya, pakai peralatan ini. Saya ambil contoh nih, misalnya kalau peralatan kita ada mixer, ya, dan juga oven.
tentunya, atau ada wayang-wayang. Kita bahas satu persatu nih. Misalnya kayak orang di YouTube mix dengan kecepatan tinggi. Menurut lu samar nggak? Samar. Kecepatan tinggi semana dulu Itu coy, dari mana kan? lu? Hah? Tau dari mana lu samar? Enggak, lo enggak tahu. Nebak-nebak aja lu. Enggak nebak, Yos. Ini sesuai fakta gitu kan. Iya, sesuai Pernah fakta. diuji Iya benar. di ITB. Nah jadi kecepatan tinggi itu semana gitu. Kita nggak tahu kecepatan tinggi. Beda mixer, beda kecepatan dong. Kecepatan. Ya, kita kasih contoh satu nih. Ini mixer duduk ya. Mixer duduk. Banyak merek lah mixer duduk. Nah mixer duduk ini punya 8 speed nih. Misal ada yang 5 speed. Kita bilang ada yang 8 speed ya. Dia kan kalau mixer ini diadu dengan mixer hand mixer, itu udah jauh beda. Dari segi RPM aja udah jauh nih. Misalnya kalau ini di minimal ya, dia punya RPM 300 sampai 400 RPM. Itu kalau full. Ya, kalau full. Nah, kalau hand mixer itu hanya sekitar 250 itu udah maksimal. 250 RPM kecepatan. Ya. Nah, jadi kalau kita mau ngaduk misalnya kue gitu ya. Nah, kue itu bolu lah ya, kita bilang bolu. Bolu. Nah, bolu ya. Bolu. Kalau pakai hand mixer udah itu full aja 250. Nah, kalau kita pakai mixer duduk ini yang di belakang ini, atau ada juga yang planetary ya. Nah, itu dia kalau planetary udah ada speed 1 2 3. Nah, lu bisa pakai speed langsung ke yang tinggi. Nah, kalau yang begini nih, nah itu nggak harus full semua. Itu kecepatan tingginya terlalu full bagi saya tuh bakal nanti ngembangnya berpori-pori itu. Oh gitu. Ya pasti. Nah, jadi misalnya dia punya 8 speed tuh atau 7 lah kita bilang. 8 lah biar gampang ya. Ambil tengahnya 4. Ambil tengahnya 4 tambah 1 jadi 5. Nah, itu kecepatan tingginya. Oke. Itu standarnya ya. Nah, jadi kita juga bila oven juga ya. Oven tuh mempengaruhi tuh peralatannya. Cari yang oven yang suhunya bagus, stabil. Yang penting stabil aja. Itu biasanya di oven deck. Oven juga banyak ya macamnya ya. Oven banyak macamnya itu ada oven deck, ada oven rotary. Nah, ada juga oven yang rumahan tuh tangkringan orang bilang. Oven Oke. tangkringan. Jadi emang banyak banget ya peralatan-peralatannya buat Peralatan juga mempengaruhi. Nah, misalnya kita bicarakan ini aja nih. Loyang. Lu punya loyang nggak, bro? ini. Wait, enggak, ini itu bawel. Nah, Itu loyang tuh coba. Oh, loyang. Ini kita kasih edukasi tentang loyang ya. Nah, peralatan tadi udah kita bahas masalah mixer. Kecepatannya semana gitu ya. Kalau misalnya mixernya itu kecepatannya mixer duduk itu kecepatannya separuhnya 4. Nah, tinggal tambah 1 5. Itu kecepatan tingginya. Itu kecepatan tinggi. Satu lagi. Nah, ini ovennya tinggi ya. Jadi lu sebenarnya baker atau ajudan? Masih tahu. Nah, ini ada 2 contoh. Ada 2 contoh loyang yang lebih tinggi, lebih rendah. Nah, loyang itu kalau kita baru beli dari toko, itu bagusnya itu dicuci dulu ya, pasti dicuci dulu, kemudian dipanggang suhu 200 derajat selama sekitar 2 jaman. Itu kalau kita baru beli pertama kali dari toko. Nah, ini orang yang banyak sekali gagal. Gitu. Gagal kenapa? Oke, saya buka ya. Kalau baru pertama kali dibeli itu biasanya dia punya zat-zat yang Zat gimana? besi. Bukan zat besi, bro. Oh, lu ngasal lu. Enggak ngasal. Amatiran biasa ya, maaf ya guys ya. Nah, jadi dia kalau nanti udah dipanggang biasanya langsung lepas sendiri. Oh gitu.
Nah itu kalau masih baru kita nggak panggang dulu, itu biasanya kempes. Bocor itu. Bukan bocor, memang sifatnya dia nggak mau nempel, langsung just cekung begitu. Jadi kalau dia sudah dipanggang nih ya, panggang. Nah sebenarnya kalau udah dipanggang 200 derajat dan dia tidak apa ya, udah bagus lah ya, lapisannya itu udah terbakar dengan bagus sempurna. Nah sebenarnya kita nggak perlu poles-poles lagi untuk ini, apalagi udah dipoles, dikasih tepung biasanya. Nah ibu-ibu tuh sering tuh yang nggak pernah tahu tuh ya, dikasih tepung. Dikasih tepung di. Nah itu sebenarnya juga mempengaruhi hasil. Kalau mau tahu itu mempengaruhi hasil. Yang pertama kelihatan seperti bintik-bintik kayak jamuran, akhirnya kayak bulukan ya, bahasa Sundanya tuh bulukan. Atau kayak jamur, gak ada bintik-bintik itu. Niatnya supaya tidak lengket. Padahal kalau dipanggang tadi untuk awal 2 jam aja selama 200 derajat selama 2 jam itu udah gak masalah gitu. Nanti panggang aja, nggak usah dipoles, udah nanti dia rapi sendiri, lepas sendiri dengan bagus gitu. Tinggal dipakai pisau ya, sampingnya gitu, udah bagus gitu. Nah kegunaannya beda-beda nih biasanya. Kalau yang ini heavy dough tuh adonan yang berat-berat, jadi nggak kempes nih. Kalau yang tinggi-tinggi ya, misalnya itu kayak brownies atau yang berat-berat tuh kayak banana cake, atau bisa pakai yang tinggi-tinggi gitu. Kalau yang ringan-ringan biasanya pakai yang pendek gitu, kayak misalnya Japanese cheesecake. Tapi kalau sebenarnya bisa Japanese cheesecake pakai ini bisa, tapi harus memakai metode lupa gua apa sih? Apa itu? Waduh. Nanti saya Next. Auben Mary, baru ingat. Auben Mary itu gini. Kasih air panas ya di sini sekitar hampir setengah. Nah, yang ini dimasukin kemari. Panggang selama 1 jam. Gue pernah lihat tuh, iya. Ya, itu namanya Auben Mary. Ya, cara panggang Auben Mary. Oke. Kalau itu, nah itu nggak bakal kempes, nggak bakal turun. Dia kuat, dia kokoh kalau cara itu. Atau cotton cake. Cotton cake itu kan, cotton itu kayak kapas ya. Jadi kue kapas yang ringan-ringan tuh pakai ini biasanya, yang pendek-pendek gitu. Nah itulah seputar tentang loyang. Jadi penggunaannya juga seperti itu. Oke, langsung kita praktekin aja gimana? Ya. Untuk bikin. Itu nanti ada tahap kedua ya. Oke. Kita buat ya. Nah, Oke. Tadi dari sesi loyang nih, Cep. Sekarang dari sesi bahan. Iya, bahan. Biasanya pemilihan bahan tuh yang bagusnya yang kayak gimana sih? Nah, ini nih. Kalau tadi pertanyaannya si Yosi, dia seputar tentang yang dia tahu nih, kalau saya mau pakai bahan ini gimana caranya biar bahannya juga jadi pro gitu ya, jadi naik, jadi up. Nah kalau bagi pertanyaannya si Fahmi, gimana yang bagus gitu ya pemilihannya nih, udah barangnya standar tapi yang bagus yang mana? Nah, gitu ya. Misalnya kita pemilihannya kalau untuk cake itu udah pasti yang ini nih, yang protein rendah atau sedang rendah. Jadi kalau pembuatan cake itu nggak perlu ada gluten, nggak seperti pembuatan roti. Roti butuh yang protein tinggi, ya. Kalau misalnya cake dia hanya butuh yang sedang atau yang rendah sekali. Ya kalau misalnya di Indonesia tuh ada Bogasari segitiga biru, ya kunci biru. Nah itu dia yang rendah dan sedang proteinnya itu. Kalau mau pakai itu buat cake harus yang pakai gitu. Terus pemilihan kedua misalnya kayak apa ya, kita butuh misalnya telur nih,
Nah, telur kita, ini ada sampel telur nih. Oke. Nah, telur ini penting ya. Oke, kita pindahkan dulu. Nah, telur ini pilih yang agak oval ya, bukan kalau ini kan lebih lonjong. Jangan, nggak bagus. Kalau mau bagus yang seperti ini. Nah, kenapa yang oval begini mau mendekati bulat itu bagus? Karena kadar putih telurnya sedikit, lebih besar kuning telurnya. Gitu. Jadi kalau kuning telurnya dia banyak, itu hasil cake lebih bagus. Ya. Apalagi pembuatan cake itu, wah itu kalau pembuatan cake itu butuh yang kuning telurnya banyak tuh lebih bagus. Kenapa? Untuk hasilnya maksimal ya. Iya maksimal. Terus memang kuning telur itu adalah pengemusi alami yang sangat baik dibandingkan putih telur. Ya, jadi kuning telur itu memiliki emulsi alami, dia lebih tinggi daripada putih telur. Jadi takarannya ini biasanya gramasinya, nah itu juga jadi pengaruh tuh gagalnya. Banyak orang kenapa ya saya gagal gitu. Karena dia belajar misalnya dari YouTube ya, tadi kita bilang ya, dari YouTube dia melihat gitu menggunakan sekian butir telur, tidak menjelaskan berapa gram. Kalau telurnya kecil 50, standarnya 50 ya, yang segini nih misalnya 50 atau 52 gram kalau udah dipecahkan. Nah misalnya kalau dia lebih besar, kita pilih lebih besar, udah beda ya. 10 butir telurnya besar-besar sama 10 butir telurnya kecil-kecil, hasilnya pasti beda. Nah, makanya harus ditimbang, gramasinya harus ditimbang, harus jelas sekian butir dalam kurung sekian gram. Itu baru jelas gitu kan. Nah, telur ini sangat penting sebenarnya untuk ketahanan cake itu sendiri. Nah, misalnya kita carilah yang waktunya itu masih fresh ya, baru. Cara menentukannya gimana? Ambil wadah air ya, kita celupkan. Nah, yang bagus posisinya tuh yang begini dia, kalau dicelupkan dia begini. Nah, ini masih kondisi telur itu fresh sampai 5 hari, baru 5 hari lah. Nah, nanti kalau udah 7 ke 10, nah dia mulai begini nih. Berdiri dia ya. Nah, apalagi 10 ke 15 mulai dia begini. Kenapa? Nah, di dalam ini dia sudah banyak oksigen. Oksigen ini nanti menimbulkan bakteri di dalamnya. Ada udara. Nah, itu nanti kalau begini bakal terjadi di 10 sampai 15 hari. Kalau sudah mengapung, nah itu jangan dipakai lagi. Itu udah kategori udah busuk. Ya, udah busuk. Busuk. Jangan dipakai. Oke, sekianlah itu dari saya untuk pemilihan bahan baku dan peralatan-peralatan bakery ya. Untuk next time-nya saya akan membuat beberapa produk bersama teman-teman dan sahabat saya ya. Oke, jangan lupa subscribe, share, like. Jadi dan komen juga ya di bawah ini ya. Nanti kalau mau buat apa kita bersama nanti tinggal kasih tahu aja. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.